Di video kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Oke, eh, logaritma itu berhubungan dengan eksponen. Jadi bentuk umum dari eksponen itu sebenarnya bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Logaritma juga bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen. Jadi kalau di sini 2 logaritma 8, kita mau mengubah bentuk logaritma ini menjadi bentuk eksponen menjadi seperti ini. Jadi kalau ada 2 logaritma 8, itu kan sama aja dengan 2 logaritma 2 pangkat 3 sama dengan 3. Artinya adalah 2 logaritma 8 itu sama dengan 3. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen. Menjadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Inilah dia bentuk eksponen dari 2 logaritma 8. Ya. Jadi seperti itu. Jadinya ini menjadi bilangan pokoknya, ini menjadi pangkat. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke? Cukup? Oke. Untuk soal yang berikutnya adalah jika ada 3 log X sama dengan negatif 3, maka nilai X-nya berapa? Maka ini juga berhubungan dengan yang nomor 1. Ya. Berapakah nilai X-nya? Maka kita ubah ini menjadi bentuk eksponen biar dapat nilai X-nya. Nah, dengan cara yang sama, 2 log 8 sama dengan 3, berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti ini jadinya adalah 3 pangkat negatif 3 itu adalah sama dengan X. Atau X itu sama dengan 3 pangkat negatif 3. Tinggal kamu putar aja. Berarti dapatlah nilai X-nya berapa? 3 pangkat negatif 3 jadi berapa? Nanti kalau di optionnya misalnya di jawabannya ada seperti ini, berarti inilah jawabannya. Tapi kalau misalnya kita diubah menjadi pangkat positif, berarti ingat kalau dia pangkat negatif berarti bisa kita ubah menjadi pangkat positif, jadi seperti ini. Atau untuk menentukan jawaban yang lain, mungkin di kunci jawabannya belum ada yang seperti ini, berarti kita butuh penyederhanaan, berarti jadi 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi seperti itu, maka dapat nilai X-nya adalah 1 per 27. Oke, cukup ya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Kalau ada soal yang seperti ini penjumlahan dan pengurangan dalam logaritma. Ingat ya, kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan bentuk logaritma, maka yang bilangan pokoknya ini harus sama ya. Baru bisa kita gunakan sifat-sifat logaritma. Oke, di sini 2 logaritma 8 mungkin bisa langsung dapat kita ketahui bahwa 2 logaritma 8 itu kan 3. Karena 8 itu 2 pangkat 3. Sedangkan 2 logaritma 6 kita nggak tahu berapa hasilnya. Karena 2 pangkat berapa yang hasilnya 6. Itu nggak ada yang bulatnya, ya kan? Begitu juga yang seperti ini. Maka kalau bentuknya seperti ini, dia nggak bisa langsung kita selesaikan logaritmanya, maka kita menggunakan sifat perkalian dan pembagian. Ingat, kalau dalam logaritma misalnya ada A logaritma B ditambah dengan A logaritma C, berarti sama dengan A logaritma B kali C. Kan masih ingat ya sifat ini ya. Sedangkan A logaritma B dikurang A logaritma C, maka itu sama dengan A logaritma B per C. Jadi dia dibagi. Nah, berarti kita menggunakan konsep yang sama, berarti ini bisa kita buat jadi 2 logaritma. Langsung aja. Kalau dikali tadi berarti, ya kalau ditambah berarti jadi dikali. 8 kali 6. 8 kali 6. Karena dia dikurang lagi, berarti pembagian. Pengurangan, berarti pembagian. Berarti dibagi dengan 3. Langsung gini dia. 8 dikali 6 per 3. Berarti bisa kita sederhanakan jadi 2 logaritma. Ini jadi 2 ya. Jadi 16.
Karena 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 8 sama dengan 16. Berarti 2 logaritma 16 berapa? Berarti 4. Karena 16 itu adalah 2 pangkat 4. Gitu. Oke, cukup menarik ya. Oke. Lanjut, soal yang berikutnya adalah soal nomor 4. 2 pangkat 4 logaritma 4 pangkat 2. Oke, kalau ini ada sifat logaritma yang bentuknya seperti A pangkat N logaritma B pangkat N, makanya sama dengan M per N A log B. Jadi pangkatnya itu kita buat di depan. Ya, berarti dengan cara yang sama, berarti ini jadinya adalah 2 per 4 2 logaritma 4. Tinggal kamu selesaikan 2 per 4 berarti sama-sama dibagi 2, jadi 1 per 2 kali 2 logaritma 4 kan sama dengan 2, karena 4 itu kan 2 pangkat 2, jadinya 2 logaritma 2 pangkat 2 sama dengan 2, berarti setengah dikali 2 sama dengan 1. Cukup menarik ya. Oke, nanti bisa diulang-ulang videonya untuk dipelajari. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 5. Kalau ada 3 pangkat 3 log 7, berarti kita menggunakan sifat yang bentuknya seperti ini. Kalau ada A log B, berarti kalau ini sama, maka hasilnya adalah B. Berarti ini cukup menarik nih. Berarti 3 udah sama, berarti hasilnya adalah 7. Oke, bisa mengerti ya? Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.